wabarakatuh. Nama saya Nawang Hapsari dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Administrasi Indonesia pada pertemuan ke-13, yaitu tentang manajemen pelayanan umum. Pengertian dari pelayanan umum itu sendiri adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurus hal-hal yang diperlukan. Pelayanan itu sendiri bukanlah sarana atau kegiatan, melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Peran layanan umum dalam proses itu adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pelayanan sebagai katalisator artinya aparat atau pegawai yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang dilayani dalam kepentingan umum. Selanjutnya adalah masalah dalam pelayanan umum. Dalam masalah pelayanan umum terdapat 6 faktor yang terjadi. Yang pertama dari segi aparatur pemerintah, yang kedua dari segi masyarakat, yang ketiga dari segi peraturan perundang-undangan, yang keempat dari segi prosedur, yang kelima dari segi sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah dari segi dana. Yang pertama dari segi aparatur pemerintah terdapat 5 masalah yang terjadi. Yang pertama adalah masih adanya perilaku yang tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan aturan. Yang kedua adalah kurangnya disiplin. Yang ketiga ada kurangnya profesional. Yang keempat ada rendahnya motivasi kerja, dan yang terakhir ada tidak terbuka. Yang kedua dari segi masyarakat juga terdapat 5 masalah yang terjadi. Yang pertama adanya tata nilai yang masih berlaku dalam masyarakat yang kurang mendukung peningkatan pelayanan umum. Yang kedua ada kurangnya keterbukaan atau kejujuran dari anggota masyarakat. Yang ketiga ada budaya masyarakat, tingkat pendidikan yang heterogen. Yang keempat ada rendahnya disiplin dan tanggung jawab sosial masyarakat. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Yang ketiga ada dari segi peraturan perundang-undangan terdapat 2 masalah yang terjadi. Yang pertama adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam penerapannya dan kurangnya penyebaran luas informasi tentang peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepegawaian tidak menjamin pelaksanaan sistem karir. Yang keempat ada dari segi prosedur. Ada 4 masalah yang terjadi dalam segi prosedur. Yang pertama kurang lengkapnya atau sempurnanya perlengkapan pemerintah baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisinya. Yang kedua belum ada sistem informasi yang mendukung kelancaran mekanisme dan prosedur suatu pelayanan umum. Yang ketiga adanya perbedaan kepentingan dalam tujuan pelayanan umum. Di satu pihak merupakan retribusi pendapatan, di lain pihak harus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir ada kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Yang kelima ada dari segi sarana dan prasarana. Dalam segi ini terdapat 3 masalah. Yang pertama ada tempat kerja yang kurang memadai sehingga tidak menunjang pelaksanaan tugas. Yang kedua adanya kurangnya peralatan kerja serta teknologi yang tinggi. Dan yang terakhir ada fasilitas pelayanan umum seperti ruang tunggu, sarana parkir yang tidak memadai. Yang terakhir adalah dari segi dana. Dari segi dana ini terdapat 3 masalah juga. Yang pertama adalah dana yang berasal dari APBN maupun APBD masih belum mencukupi untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan umum. Yang kedua perlu adanya pengelolaan dan pembenahan dari segi layanan. Dan yang terakhir adalah dalam hal ini perbaikan dapat dimulai dari layanan internal dan eksternal. Materi selanjutnya adalah prinsip layanan yang berkualitas. Sebelum segala sesuatu dimulai, maka proses dan prosedurnya harus ditetapkan lebih awal. Proses dan prosedur harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
dan proses dan prosedur tidak boleh membingungkan dan mengundang interpretasi ganda. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem, artinya orang-orang yang bekerja mengikuti suatu sistem satu mata rantai yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila sistem itu baik, maka kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan. Sekian penjelasan materi Sistem Administrasi Indonesia pada pertemuan ke-13 tentang manajemen pelayanan umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.